Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, masih pada bentuk-bentuk dan teori-teori dasar dalam konsep pemahaman surat berharga. Ya, ini penting bagi Anda supaya Anda tidak kebingungan di 20 tahun atau 25 tahun ke depan dengan nama surat berharga yang berbeda. Nama bisa saja berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan dan era pada waktu dan masa tertentu. Akan tetapi konsep dasar itu tidak banyak berubah sebetulnya, asas-asasnya tidak banyak berubah. Maka itu penting bagi Anda untuk memahami teori-teori dasarnya dan konsep-konsep dasar di dalam surat berharga. Kita lanjutkan, yang lalu kita bahas tentang pembagian surat berharga dilihat dari isi perjanjian dasarnya. Ada surat yang bersifat hukum kebendaan, surat berharga tanda keanggotaan dari suatu perseroan, dan yang ketiga surat tagihan utang. Ya, di mana isi dari dasar perikatannya adalah utang piutang. Ini dibagi tiga, ya. Untuk surat tagihan utang, ya, yang isinya tentang membayar sejumlah uang tertentu itu ada tiga. Yang pertama adalah surat sanggup untuk membayar. Ya, ini surat yang mengandung janji kesanggupan untuk suatu pembayaran. Kemudian yang kedua adalah surat yang mengandung perintah membayar. Ya, yang pertama adalah kesanggupan bahwa dia membayar. Yang kedua adalah surat perintah untuk membayar. Ya, kemudian yang ketiga adalah surat yang mengandung pembebasan utang. Ini berbeda-beda berdasarkan pihak pada perjanjian itu. Ya, pihak mana yang mengeluarkan. Nah, misalnya contohnya pada surat tagihan utang untuk jenis yang pertama, ya, surat yang mengandung janji atau kesanggupan. Ini adalah bagi orang yang mengirim barang tertentu, misalnya dalam perjanjian konsumen misalnya gitu ya, pengangkutan barang, isinya kesanggupan. Kemudian surat berharga yang kedua misalnya contohnya adalah surat yang mengandung perintah untuk membayar. Ini contohnya cek. Kalau orang yang memegang cek itu datang ke bank, maka isi dari cek itu adalah perintah untuk membayar. Bank itu diperintahkan untuk membayar pada pemegangnya. Ya, kemudian yang ketiga contohnya adalah surat yang mengandung pembebasan utang adalah misalnya contohnya kwitansi. Ini sudah selesai dibayar, maka itu berisi tentang surat yang mengandung pembebasan utang. Ya, oke. Ini adalah surat yang lalu, sambungan yang lalu, jenis-jenisnya nanti penamaannya bisa saja berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ya, bahasannya adalah surat berharga sebagai surat legitimasi. Ya, ini penting, ini adalah dasar yuridis bahwa surat berharga itu memang menjadi sesuatu atau surat yang dapat diuangkan gitu ya. Ini adalah dasarnya, asasnya adalah surat berharga sebagai surat legitimasi. Ya. Nah, berarti kalau surat berharga itu sebagai surat legitimasi, artinya adalah bahwa pemegang surat berharga itu merupakan orang yang dapat membuktikan dirinya ya bagi orang lain sebagai yang berhak atas tagihan yang terdapat dalam surat berharga tersebut. Ya. Ini kalau dalam perselisihan perdata nanti menjadi bukti tertulis bahwa seseorang punya hak untuk menerima pembayaran tertentu, ya, atau punya hak untuk menagih sejumlah uang yang terdapat dalam surat berharga tersebut. Jadi penting surat berharga adalah pemegang membuktikan dirinya punya hak atas tagihan atau pembayaran tertentu. Ya, yang kedua adalah pengertiannya bahwa dengan legitimasi, dengan surat berharga sebagai surat legitimasi adalah dia punya hak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surat berharga tersebut. Apakah haknya itu adalah pembayaran, pelunasan utang, perintah untuk membayar, ataukah untuk menerima benda tertentu pada jenis perikatan yang melahirkan surat berharga berupa penyerahan barang tertentu. Ya, yang penting itu berhak, ya, ada legitimasi tentang hak tertentu pada pemegangnya. Ya, atas apa bentuknya? Apakah tagihannya utang? Apakah tagihannya itu adalah
benda, apakah tagihannya adalah fasilitas atau jasa-jasa tertentu. Misalnya saja pada tiket pesawat misalnya gitu ya. Dalam tiket pesawat sebagai bentuk surat berharga, ini adalah legitimasi untuk menagih berdasarkan fasilitas yang berada dalam tiket itu ya. Kemudian apa gunanya sebetulnya penentuan asas legitimasi pada konsep surat berharga, yaitu sebagai asas ya yang membantu atau bisa juga dikatakan mempermudah pemegang untuk menuntut haknya atas apa-apa yang disebut di dalam surat berharga itu. Apakah itu hak menerima pembayaran, hak untuk pelunasan utang, atau hak untuk menerima barang tertentu atau fasilitas-fasilitas tertentu ya. Dia punya dasar untuk menuntut haknya, dan ini memperlancar peredaran peredaran uang dari segi uang girang ya, bukan uang kartal. Kemudian guna dari penerapan asas legitimasi pada surat berharga, yaitu sebagai dasar hukum untuk memperlancar peredaran dan penggunaan surat berharga dalam lalu lintas pembayaran. Sebetulnya ini akan sangat baik apabila mahasiswa berikutnya belajar di mata kuliah hukum perbankan. Nah, nanti akan lebih detail lagi itu mengenai nama-nama surat berharga yang diterbitkan oleh pihak perbankan di bawah naungan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, juga yang ditetapkan sebagai legitimasi terhadap suatu pembayaran. Ini juga ada wewenang dari OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, kemudian legitimasi itu terbagi dua ya. Di dalam bidang hukum selalu ada pengertian atau istilah legitimasi formal, legitimasi material ya, dan Anda tidak bisa mengabaikan bahwa ada dasar-dasar pemahaman konsep terhadap istilah formal dan material. Hampir di semua bidang seperti itu ya. Bahkan sejak Anda awal belajar ilmu hukum, pada pengantar ilmu hukum Anda sudah dikenalkan dengan hukum formal dan hukum material, dan tidak boleh melupakan perbedaan keduanya ya. Kemudian hari ini kita akan lagi bertemu dengan istilah itu, legitimasi formal dan surat legitimasi material ya. Nah, untuk legitimasi formal dalam bidang surat berharga legitimasi formalnya yaitu bahwa orang yang berhak dalam format surat berharga itu dapat dibuktikan sebagai pemegang yang sah ya. Orang yang berhak dalam format surat itu gitu ya, surat berharga itu dapat dibuktikan sebagai pemegang yang sah ya. Nah, misalnya di dalam bentuk saham atas tunjuk, misalnya ada namanya di situ. Misalnya saya mendirikan sebuah perseroan terbatas dengan beberapa teman-teman saya, maka surat sahamnya itu dituliskan nama saya menguasai sekian lembar saham, misalnya begitu ya. Nah, ini adalah formalnya ya. Kemudian yang kedua adalah materialnya ya. Pemegangnya berhak berdasarkan perikatan dasarnya. Jadi secara material sesungguhnya surat berharga itu pemegangnya berhak berdasarkan perikatan dasarnya. Jadi apabila terjadi perselisihan dalam bidang bisnis itu bisa ditelusuri berdasarkan hukum perjanjian. Nah, ya, siapa yang pertama kali, pihak mana yang pertama kali mendasarkan pada perikatan-perikatan tertentu ya, tergantung isi dari perikatannya ya. Maka orang itu berhak, itu secara materialnya. Karena mudahnya peralihan surat berharga itu, maka perlu penguasaan dari sarjana hukum, baik praktisi di dalam bidang bisnis, konsultan bisnis misalnya, atau pengacara, ataupun jaksa misalnya, perlu memahami tentang legitimasi material ya. Karena surat berharga itu sebagai alat bayar, dia akan bisa berpindah-pindah tempat. Contohnya misalnya begini, saya dengan Anda
ada perikatan dasarnya adalah utang piutang uang misalnya begitu. Maka tulisan saya di dalam surat berharga tertentu itu mengandung janji untuk perintah membayar atau kesanggupan untuk membayar jumlah uang yang seperti saya pinjam ditambah bunga misalnya gitu. Ya, ini perikatan dasarnya. Ya, saya bayarkan ke Anda berupa surat berharga tertentu, misalnya saya bayar dengan cek. Kemudian cek itu Anda gunakan untuk membayar transaksi Anda ke pihak ketiga. Pihak ketiga menggunakan lagi ke pihak berikutnya dan seterusnya. Maka perjanjian-perjanjian dasarnya akan berubah. Begitu ya. Ya, karena ingat surat berharga adalah sebagai alat bayar. Nanti akan lebih jelas lagi sebetulnya pada mata kuliah hukum perbankan. Ya, nanti kita lanjutkan dengan pembahasan lainnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.